merupakan motor yang namanya keamerika-amerikaan. Motor yang terkenal dengan gayanya yang retro cafe racer dan bobber. Ya, apabila Anda membutuhkan motor untuk nongkrong, ini adalah motor yang tepat. Ini adalah Cleveland Ace 250 Twin Cafe Racer. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Cleveland, merek yang relatif baru. Merek ini didirikan tahun 2009 yang bermarkas di Cleveland, Ohio, Amerika. Ya, namanya Cleveland diambil dari tempat asal muasal markasnya. Pendiri perusahaan ini adalah Scott Colosimo yang berpartner dengan teman-temannya, Jared Strang dan Curtis Ray. Di tahun 2009 mereka bergabung ingin membuat suatu motor yang relatif murah namun modelnya masih tetap digemari. Dan akhirnya mereka sepakat untuk membuat motor baru yang bergaya retro. Model pertamanya tahun 2009 adalah motor The Haze Hardtail Bobber dan The Haze Cafe Racer. Kedua motor tersebut mempunyai cc yang kecil. Ini karena motor cc kecil, biaya produksinya lebih murah. Mesinnya berkapasitas hanya 229 cc OHV single cylinder, bertenaga 12,5 horsepower saja. Dan lagi-lagi untuk menghemat modal, mesin ini diambil dari teknologi Honda CG Series. Mesin-mesin seperti CG Series ini mirip seperti yang dipakai Honda Tiger yang biasa kita lihat di Indonesia. Kemudian brand Cleveland Cycle Works ini mulai terkenal di dunia. Cleveland akhirnya mengeluarkan beberapa varian motor baru, juga mulai berani untuk mengeluarkan varian-varian motor bermesin yang lumayan besar hingga 400 cc dan desain-desain yang baru seperti model Supermoto dan Bobber. Namun semua modelnya retro look. Di Indonesia sendiri, Cleveland sudah hadir tahun 2014 dan sudah menghadirkan beberapa varian motor. Akhirnya tahun 2022, Cleveland mengeluarkan varian unggulannya yaitu mesin twin cylinder seperti yang akan direview oleh si Mamang Yuskar ini. Ya, si Mamang ini juga suka motor. Jadi kami persilahkan Mamang. Cleveland, merek Amerika, tapi sebetulnya ada Taiwan-Taiwannya. Nah, kabar gembiranya Cleveland itu udah dibuat jadi TKDN atau komponen dalam negerinya sudah 40% dan sisanya 60% dari Taiwan. Dan bentuknya seperti ini. Jadi kalau pengen motor yang cafe racer, nggak usah dimodifikasi lagi. Ini sudah seperti ini bentuknya dan harganya karena udah TKDN-nya 40% gitu ya dari produk lokal Indonesia, makanya jadi murah. Salah satunya adalah dari bannya, yaitu pakai Corsa. Nah, bagian depannya ini seperti ini. Jadi Cleveland itu benar-benar klasik cafe racer dan ada dua varian. Ada yang cafe racer seperti ini dan juga ada yang namanya Cleveland yang scrambler. Stangnya lebih tinggi, bedanya di mana? Stangnya lebih tinggi, terus juga dia pakai bannya yang tahu gitu, pakai ban yang dual purpose. Jadi supaya bisa masuk-masuk ke alam-alam ya, bisa hidup di dua alam gitu ya, kayak siapa ya dua alam. Ya ini yang cafe racer seperti ini. Jadi kalau pengen main ke cafe di Jakarta cocoknya pakai ini dan pasti diliatin orang. Nah, di depannya dia pakai headlamp sudah LED. Udah pakai LED semua, lampu jauhnya juga LED dan juga di sini sayangnya untuk lampu seinnya masih pakai bohlam. Dan senangnya lagi Cleveland tuh. Shockbreakernya udah gede banget, pakai yang namanya upside down. Shockbreakernya gede sekali. Dan di sini depannya disc brake-nya sudah dual. Dan di satu cakram ini pistonnya ada 2, berarti di depannya ada 4 piston. Gila, banyak banget. Terus udah gitu gede banget, kayak moge di bagian depannya. Nah, di sini plat nomornya dipasangnya di sebelah sini, nggak di mana gitu ya, di sebelah sini. Dan spionnya ini kita langsung ke sini aja. Nih, spionnya tuh berada di handle-nya. Nah, namanya ini adalah bar end. Jadi spionnya berada di sini. Khas yang namanya cafe racer tuh pasti ditaruh di sini. Kalau yang scrambler pasti yang bentuknya tuh tanduk gitu ya. Dan di sini tangkinya besi. Jadi asli, bukan pakai konom-konoman. Di sini juga besi semua. Jadi benar-benar niat banget gitu ya Cleveland memasukkan motor ini. Dan ini sebetulnya itu sudah ada yang sebelumnya Cleveland 2,5, Ace 2,5 tapi 1 silinder. Ini sudah twin atau 2 silinder. Nah, ini dia punya kapasitas mesin 247 cc gitu ya. Dia menghasilkan output powernya tuh sampai 16,7 horsepower dan juga torsinya adalah 16 Nm. Jadi bore and stroke-nya tuh hampir sama gitu lagi. Jadi nggak tahu, nanti kita harus test drive ya. Dan ini nggak boleh pakai celana pendek karena udah pasti kena blok mesin. Kalau kita mundurin motornya, tadi saya juga kesengat karena pakai
celana pendek, ini harus pakai celana panjang jadi lebih aman, dan ini bener-bener panas. Dan ini juga nih, biasanya motor-motor cafe racer gitu zaman-zaman dulu model retro itu masih pakai karburator, tapi ini sudah pakai injeksi dan sudah pakai ecu juga. Ini modelnya buka gini tuh, ini gampang dicuri, ini mungkin bisa copot langsung, gampang sekali. Nah, sini juga ini karena dia modelnya cafe racer, dia pakai single seater seperti ini. Tapi kalau misalnya darurat gitu ya, kalau ada boncenger yang darurat itu masih bisa karena disediakan footstep di bagian belakang. Nah, belakangnya juga dia pakai knalpot ganda gitu, kanan kiri, jadi keren sekali. Nih, shock breakernya juga dia pakai dual dan ada preloadnya juga. Keren sekali nih. Nah, sekarang kita cerita bannya ya. Jadi bannya tuh pakai 17 inch, modelnya jari-jari tubeless. Depannya itu punya profil 110-70, yang belakangnya lebih gede tapaknya 130-70 ya, dua-duanya 17 inch. Nggak ada yang dibedakan. Yang scrambble-nya juga sama, cuman pakai ban dual purpose. Kalau yang ini sudah pakai ban khusus street aja, Corsa mereknya. Indonesia, lokal. Di bagian belakangnya benar-benar retro juga. Nih pakai lampu remnya juga bulat seperti ini. Ini LED, cuman sayangnya juga ini lampu sennya kenapa nggak LED? Jadi masih pakai bohlam. Dan di sini supaya kita nggak kena cipratan belakang kalau hujan, pakai model Hager seperti ini. Dan ini nih metal, Hagernya juga kuat. Nah, di belakangnya udah ada disc brake. Disc brake-nya cuma pakai satu piston aja. Nah, ini kalau naik tuh seperti ini, jadi bener-bener stang jepit. Stang jepit banget karena dia di bawah sebelah sini, di bawah yoyoknya. Terus juga dia punya semi analog ya. Ini pelan sekali. Kalau yang sekarang-sekarang tuh mot gitu ya, ini pelan gitu ya. Cek engine-nya aja di sini, terus juga ada yang namanya fuel gauge-nya juga ada. Nah, terus juga odometernya juga sudah digital. Takometernya masih analog, speedometernya juga analog, dan juga ada yang namanya miles per hour ya, nggak hanya kilometer per jam saja. Nah, di sebelah kanan itu ada apa aja? Ada engine cut off, ada ini buat setelan lampu nyalain atau enggak, tapi ini kan udah disetel settingan Indonesia atau AHO ya. Jadi ini nggak berfungsi sama sekali. Di sini ada tombol starternya. Di sebelah kiri itu ada apa aja? Ada tombol passing, lamp, tuh, lampu jauhnya juga. Ada hazard, ada lampu sen kanan kiri, dan juga ada tombol klakson. Oh, dual. Nah, nih yang paling nikmat dari sebuah Cleveland itu adalah suaranya, karena ini adalah twin. Akhirnya Benelli punya saingan. Benelli dia punya pengapian firingnya tuh 360. Ternyata dia punya saingan juga dari Cleveland. Nah, ini modelnya tuh seperti itu. Walaupun dia 2,5, 2 silinder, tapi suara mesinnya hampir seperti yang 3 silinder atau 4 silinder. Jadi kayak moge banget. Lagi. Oh, nikmat sekali. Nah, posisi duduknya nih. Saya tingginya 172 cm. Nah, kalau segitiganya tuh ini lumayan agak nunduk memang. Cuman ini kakinya bisa napak dengan sempurna. Yang penting itu dulu. Nyaman. Untuk yang tingginya 165 kayaknya masih asik, masih bisa napak. Terus 160 kayak masih bisa napak deh. Karena ini pendek sekali di bagian tengah, dan karena single seater di bagian sebelah sininya lebih tipis. Terus juga tangkinya dibuat menipis ke sini, jadi kita bisa ngapit tangkinya dengan enak. Daripada panjang lebar, kita cobain aja. Lama. Gasnya tuh nggak ini ya, nggak spontan gitu, ada jedanya dulu. Tapi suaranya coy,
Dan koplingnya nggak sesmooth motor-motor yang kebanyakan yang Jepang, agak sedikit loncat-loncat. Ini tenaganya penuh torsi, jadi bukan top speed ya, tapi torsinya gede ini. Nah, kalau di kecepatan rendah itu nggak enak banget tuh, nyentak-nyentak tenaganya. Kalau stop and go lebih enak dipasangin di gigi yang paling tinggi untuk bisa enak nih, tuh lebih smooth kalau kecepatan rendah. Aneh sekali ini, bahkan ini kecepatan 30 km per jam ini di gigi 5, ini paling enak. Aneh sekali. Saya memang untuk ini ya, motor styling ini. Dan yang bikin saya impress itu adalah dari remnya. Rem depannya bener-bener pakem sekali. Pakemnya luar biasa. Dilihatin orang terus nih motor. Rem belakangnya nggak terlalu pakem-pakem banget, malah agak sedikit ngeglosor. Tapi depannya, aduh gila. Rem depannya luar biasa pakemnya. Ini posisinya agak sedikit nunduk memang, cuman nggak senunduk yang dibayangkan ya. Masih sedikit, ya untuk motor stang jepit gini masih tergolong nggak begitu pegel-pegel banget. Tuh, tenaganya tuh nggak, aduh 6000 rpm ini. Selangkangan bergetar banget, jadi motornya tuh getar banget. Kalau di RPM tinggi, tenaganya tuh nggak meluap-luap gitu ya, cukupan aja dan agak sedikit flat. Cuman handlingnya enak banget ini motor. Tenaganya tuh keluar di sekitar 3.000-an sampai 5.000. Nah, di atas 5.000 udah mulai ngep nih motor. Nah, paling enak tuh cruising di sini, di 60 km per jam, cruising gigi 6, itu paling nyantai. Nyantai banget nih motor. Nih, motor styling banget. Kalau mau cruising pakai yang 400 deh. Tapi kalau misalkan dipakai touring juga ya masih enak juga, cuman tenaganya tuh lebih enak yang di 400. Nah, kalau sempit-sempitan gimana? Kita coba ya sempit-sempitan. Apakah dia gesit? Oh, gesit. Gampang. Nah, ini dia kelebihannya. Rem depan ya sama belakang itu dia ABS. Jadi ABS-nya itu dual channel. Ini kelebihannya. Enak banget remnya sih. Yang depan terutama ya, yang belakang ya so-so lah. Nggak begitu pakem-pakem amat. Saya coba tarik. Apa ya? Nggak terlalu narik-narik banget nih motor. Cuman kalau buat torsi enak. Aduh, kalau pakai gigi rendah di kecepatan rendah tuh gitu nyentak-nyentak nggak enak. Enak pakai gigi tinggi aja udah. Torsinya gede kok nih motor. Suspensinya tergolong agak sedikit kaku, nggak tergolong empuk ya, cuman agak kaku aja. Tapi pas untuk handlingnya sih pas banget ini motor. Yang belakang masih bisa di adjustable, ini kayaknya di setting yang paling empuk deh. Nah, ini kalau untuk manuver memang agak kagok ya. Ya, khas karakteristik cafe racer ya gini, terbatas derajat ininya, beloknya. Jadi buat siapa si Cleveland ini mungkin cocok bagi orang-orang yang seneng nongkrong. Ya, seneng nongkrong di usia-usia ya sekitar 25 ke atas. Ini enak banget dipakainya, terus juga stylenya keren. Gak malu-maluin dibawa untuk nongkrong gitu ya, dengan harga yang pas gitu. Terus udah gitu kan kita nggak perlu capek-capek lagi untuk ngemodif motornya menjadi cafe racer. Ini bener-bener udah pure cafe racer dengan single seater. Ya ini pilihan yang pas sih buat yang seneng nongkrong. Terus di Jakarta aja. Cuman kalau misalnya emang suka agak-agak main tanah dikit ya pilih yang scrambler.
Tapi kalau seneng nongkrong di dalam kota, pakai ini nih. Keren. Mau keluar kota, tapi ya kalau kata saya sih agak sedikit pegel ya keluar kota pakai ini. Udah dalam kota aja, stylingnya juga keren. Overall mengenai Cleveland Ace Twin Cafe 250 merupakan motor yang cocok untuk Anda yang suka nongkrong. Motor ini tampilannya kental dengan suasana retro dan tidak membuat Anda minder dengan motor yang lain yang bersisi lebih besar. Ya, biasanya yang retro itu merepotkan karena sudah tua, namun ini adalah motor baru. Anda tidak perlu repot lagi untuk mengcustom motornya untuk nongkrong bersama teman-teman touring. Apakah bisa touring? Untuk yang bertema cafe racer mungkin agak pegal. Jadi apabila Anda suka touring, pilih yang bergaya scrambler. Ya, Cleveland Ace Twin 250 disediakan dua varian agar Anda bisa memilih karakter mana yang pas untuk Anda. Cleveland Ace 250 bisa dibawa pulang dengan harga 78 juta on the road. Lumayan menarik. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Cek juga website baru kami motomobinews.id.